Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatulaila. Di sini saya akan merangkum mata kuliah selama 1 semester 6 mengenai kesulitan belajar. Nah, apa sih belajar itu? Nah, belajar adalah di mana kita itu berproses untuk menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan yang sangat luas. Nah, menambah wawasan yang sangat luas ini terwujud apabila atau dalam perubahan perilaku gitu. Jadi belajar itu sebuah proses di mana kita itu harus berubah perilakunya. Dengan perubahan perilaku kita akan dikatakan sudah berhasil dalam belajar tersebut. Adapun macam-macam mengenai istilah kesulitan belajar. Nah, istilah dalam kesulitan belajar ini salah satunya adalah learning difficulties. Nah, learning difficulties ini adalah istilah untuk kesulitan belajar di mana dalam memproses mengingat dan menghasilkan informasi. Nah, learning difficulties ini disebabkan karena gangguan lingkungan. Nah, kemudian penyebab terjadinya adanya learning difficulties ini adalah prokrastinasi akademik, burnout, atau sulit untuk berkonsentrasi. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian hal tersebut itu dapat atau bisa diatasi dengan cara memberikan layanan. Nah, layanan apa? Layanan konsultasi, memberikan motivasi, kemudian agar anak yang menderita atau terkena learning difficulties ini itu bisa semangat lagi. Nah, kemudian selanjutnya istilah dalam kesulitan belajar yang berikutnya adalah learning disabilities. Learning disabilities ini adalah kesulitan belajar yang dimana itu tentang gangguan sistem saraf. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi kemampuan dasar. Nah, kemudian macam-macam dari learning disabilities ini ada 3 antara lain. Nah, kemudian dalam learning disabilities ini macam-macamnya adalah membaca, menulis, dan berhitung. Nah, membaca istilah lain dalam kesulitan belajar itu yaitu disleksia. Kemudian menulis itu disgrafia, sedangkan berhitung adalah diskalkulia. Adapun membaca disleksia ini kesulitan yang biasanya itu mengenai ejaan atau tanda baca. Kemudian untuk menulis, kesulitannya dalam menulis atau kurang rapi lah dalam menulis. Nah, kemudian untuk yang berhitung atau diskalkulia, kebanyakan itu anak-anak itu sulit dalam misalnya itu bagi pembagian, pengurangan, faktorisasi, FPB, KPK gitu. Nah, kemudian umumnya itu anak yang mengalami learning disabilities ini memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, penyebabnya dari learning disabilities ini itu kondisi misalnya kondisi ketika ibunya itu sedang hamil misalnya itu mengonsumsi obat-obatan atau alkohol, makanan yang tidak bernutrisi sehingga berpengaruh pada janinnya. Kemudian waktu melahirkan. Nah, waktu melahirkan ini itu kekurangan oksigen, lahir secara prematur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah setelah melahirkan itu
terinfeksi virus, di mana virus itu tuh berpengaruh sekali kepada perkembangannya. Nah, dari situ sudah dapat kita simpulkan bahwa dalam setiap kesulitan belajar itu pasti ada solusinya. Nah, solusinya seperti apa? Itu dengan mencegahnya, yaitu dengan cara memberikan layanan konsultasi sehingga mereka itu dapat mendapatkan motivasi dan juga semangat belajar lagi. Oleh karena itu, untuk anak-anak yang menderita kesulitan belajar tersebut harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan juga seperti itu. Mungkin seperti itu saja rangkuman dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.